Selamat datang di Kabar Ledak. Pemirsa, sumber informasi terkini dan terpercaya bersama saya Rone. Dan saya Alia, senang sekali bisa kembali hadir menyapa Anda dengan kabar hangat hari ini. Pemirsa, belakangan ini kuliner dimsum semakin banyak digemari oleh banyak kalangan, khususnya oleh anak-anak muda. Salah satu tempat yang sedang ramai diperbincangkan adalah Dimsum Yukja. Betul sekali Rone, dimsum Yukja tidak hanya menyajikan cita rasa yang lezat, tetapi juga menghadirkan suasana yang nyaman dan estetik. Penasaran seperti apa suasananya? Untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah bersama tim reporter kami yang berada langsung di lokasi. Rekan Via, silahkan. Terima kasih Alila dan Roni. Baik pemirsa, sekarang saya sedang berada di Dimsum Yukja yang berlokasi di kawasan Pondok Jati. Jangan salah loh, ternyata Dimsum Yukja juga memiliki banyak cabang. Salah satunya yaitu berlokasi di Gajah Mada dan Candi. Dimsum Yukja sendiri sedang hits karena dikenal dengan suasananya yang estetik dan juga banyak makanan seperti dimsum, pisang goreng, dan berbagai makanan lainnya yang beragam. Nah, selanjutnya mari kita simak ulasan para pengunjung yang sudah mencoba berbagai menu yang ada di Dimsum Yukja. Baik pemirsa, saya di sini dengan salah satu customer Dimsum Yukja bersama dengan Kak Lia. Ya, jadi pertanyaannya itu, tadi kakak kira-kira pesan menu apa aja di Dimsum Yukja ini? Kebetulan hari ini aku pesen dimsum yang isi kepiting sama yang jambor, dan ini baru pesen yang mentai. Terus menurut kakak bagaimana rasanya menu tersebut? Menurut aku sendiri rasanya dimsum di Yukja ini khususnya yang kepiting itu favorit kan. Kayak aku tuh suka yang daging banget, terus kulitnya itu tipis, jadi kayak gampang brodol, cuman enak gitu loh. Dan dua gumpal nggak kan, kadang dimsum agak isiannya kan kadang ada tulang rahangnya. Lah ini tuh udah bersih banget, nggak ada, enak overall. Lalu pertanyaan selanjutnya, menurut kakak apa menu favorit yang paling berkesan di Dimsum Yukja ini? Menu favoritnya di Yukja apa menurut saya? Ya, menurut kakaknya aja. Oh, menurut aku ya itu kepiting tadi, tapi aku baru nyoba first time yang mentai, ternyata mentanya enak guys. Lalu pertanyaan selanjutnya, kalau dilihat dari suasana tempatnya, bagaimana menurut kakak? Oh, ini first time aku juga buat datang ke Dimsum Yukja outlet karena ini Pondok Jati ya. Pondok Jati. Nah ini menurut aku agak sorry to say, ini agak panas ya. Enggak tahu karena kipasnya satu atau emang tempatnya yang bikin sumuk, jadi saya bawa kipas sendiri. Ini kayak mungkin dikebaiki lagi atau gimana gitu. Cuman enak kok, nyaman, kursinya ini udah oke buat makan. Pertanyaan terakhir, dari harga rasa yang didapat sudah sebanding atau worth it gitu? Udah worth it menurut aku. Untuk satuannya itu kan 3.000. Tadi aku beli 3.000 untuk yang kepiting. Cuman yang mentai ini isi 6 27.000 gitu. Worth it buat anak sekolah, kayak nggak buat anak sekolah aja. Jadi kayak ramah buat anak-anak, orang dewasa, dan yang lainnya gitu. Karena 3.000 itu udah kenyang banget, gendut. Nih aku coba itu ya. Ini yang mentai segini. Gede banget, woi 3.000 ini. Ya, terima kasih Kak atas waktunya. Semoga terus bisa menikmati kuliner di Dimsum Yukja ya Kak. Terima kasih. Baik, halo Kak. Halo. Kakak sendiri tadi pesan menu apa? Tadi sih pesan campur sih. Ada wortel, ayam, sama nggak tahu apa. Pokoknya kepo aja, pesen aja. Oh, kalau pendapat Kakak tentang gimana sih rasa menu tersebut? Karena aku suka yang kukus-kukus ya, memang favorit banget yang namanya dimsum ini. Menurutku sih enak ya. Jadi dagingnya ini kerasa. Terus juga pas sama sausnya ini nggak ada yang bisa nyamain nih saus yang ada di Yukja. Ya. Jadi kalau porsinya tuh sudah pas tak Kak? Sudah pas banget sih. Kayak gini aja udah cukup banget untuk orang dua misalkan ya kan. Jadi porsi satu dimsumnya tuh nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil juga.
Jadi perlahapan tuh kerasa banget, Pak. Kalau dibandingkan dengan harganya, menurut kakak dimsum di Yogya ini apakah sudah pas apa sudah worth it? Menurutku worth it ya, kayak tadi ini 8 biji dimsum cuman 20 sekian gitu ya. Dengan isian satu dimsum ini yang menurutku benar-benar isinya tuh kerasa dagingnya. Ya, jadi harganya bisalah bersaing bahkan lebih murah dari tempat lain tapi kualitasnya oke. Makanya kan dari dulu di Yogya ini selalu rame ya, punya cabang juga. Aku ngikutin juga di cabang sebelumnya di Jalan Gajah Mada itu. Gitu. Baik, bagaimana perasaan kakak saat ini saat menikmati hidangan di suasana kayak begini? Ini ya, suasananya mendukung sama apa yang kita nikmatin ya, karena temanya Yogya ini kan kayak zaman dulu gitu ya, terus ada Chinese-nya, jadi masuk banget sama suasananya, tematiknya dapat. Ya. Baik kak, terima kasih atas jawabannya. Saya izin pamit dulu. Saya sekarang bersama dengan Kak Intan yang merupakan salah satu pegawai dari Dimsum Yogya. Baik Kak Intan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Kak. Pertama, kalau boleh tahu nih, kapan Dimsum Yogya ini berdiri dan mulai beroperasi? Pertama kali berdiri dan beroperasi itu tanggal 7 September tahun 2024, tahun kemarin. Buat outletnya sendiri nih Kak, outlet pertama yang didirikannya tuh ada di mana ya? Outlet pertama kita itu ada di daerah Candi. Sebelumnya itu kita sudah ada, cuma kita rebranding dari Umayumcha ke Yogya. Jadi, oke. Lalu Kak, apa yang membedakan Dimsum Yogya ini dengan dimsum di tempat lainnya? Sebenarnya semua sama aja sih ya Kak ya. Cuma ya kita kan sama-sama dikukus juga kan semua dimsum. Cuma mungkin yang membedakan ini dari segi harganya yang lebih ekonomis dan dapat dijangkau untuk kalangan anak muda, terutama pelajar juga. Dan ini kan mulai 3.000, ada yang 4.000 juga. Jadi menurutku ya cukup murah sih. Dan yang membedakan itu aja sih. Buat target utama Dimsum Yogya itu siapa aja sih Kak? Target utamanya sih semua sih Kak ya. Semua kalangan masyarakat juga. Tentunya ya pasti ya kayak jawaban yang sebelumnya tadi, dari yang usia muda sampai yang usia tua juga. Lalu mengapa lebih memilih untuk usaha dimsum dibanding kuliner yang lainnya Kak? Mungkin karena lebih simple aja sih Kak. Terus kayak untuk kalangan dari yang muda sampai yang lansia juga banyak yang suka dan cocok untuk makanan apapun, jadi pendamping atau mungkin bebarengan makanan lainnya gitu. Kan target utamanya tadi anak muda dan berbagai kalangan ya Kak ya. Kalau boleh tahu gimana konsep tempat ini bisa dibuat estetik dan nyaman gitu buat anak muda dan berbagai kalangan? Kita untuk dimsum ini kan makanannya khas kayak Cina gitu ya. Jadi kita mengusung temanya itu ala street food Chinese gitu. Jadi mungkin temanya juga kekinian banget. Jadi banyak yang kayak anak muda suka gitu. Apalagi untuk dimasukin ke snapgram juga, foto gitu. Baik Kak, terima kasih ya atas waktunya. Baik pemirsa, itu dia keseruan kita di Dimsum Yogya dengan berbagai makanan dimsum kekinian dan berbagai makanan lainnya. Dan dengan suasana yang estetik, tidak heran jika Dimsum Yogya menjadi salah satu favorit destinasi untuk kulineran. Dari Pondok Jati, saya Via dan rekan-rekan tim melaporkan. Kembali ke Terima kasih Via atas laporan langsungnya. Pemirsa, kuliner kekinian memang selalu menghadirkan pengalaman baru, baik dari segi rasa maupun suasana. Benar sekali Alila. Semoga informasi yang kami berikan menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin mencoba dimsum dengan nuansa yang berbeda. Saya Roni. Dan saya Alila. Sampai jumpa di kabar lengkap.